warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman Lima Asma, bagaimana kabarnya? Semoga kita sehat-sehat selalu ya. Ayah bunda kita sehat, keluarga kita pun sehat. Oke, berjumpa lagi dengan Putri. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tematik. Kemarin kalian sudah belajar bahasa Indonesia, IPS, dan SPDP. Kalian pun sudah praktek membuat iklan dengan media cetak. Semuanya hasilnya bagus ya. Terima kasih ya, kalian masih semangat belajar. Dan ucapkan terima kasih kepada ayah bunda kalian yang sudah menemani kalian belajar selama kalian di rumah. Oke? Dan kalian tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa bantu ayah bunda di rumah. Oke, next kita akan belajar tematik. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar PKN dan IPA. Oke, sebelumnya siapkan alat tulis kalian, buku catatan kalian ya. Oke, lanjut. Sudah? Oke. Untuk PKN-nya kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang kerukunan bermasyarakat. Untuk mewujudkan kerukunan bermasyarakat, kita harus saling menghormati, ya, menghormati antar suku, antar budaya, dan antar keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian, untuk sekarang kita akan belajar tentang nilai-nilai luhur yang bisa menciptakan sebuah persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai luhur itu ada 4 yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu yang pertama adalah kebersamaan, kemudian yang kedua adalah gotong royong, kemudian yang ketiga adalah toleransi, dan yang keempat adalah tenggang rasa. Ya, itu adalah nilai-nilai luhur yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Ada berapa teman-teman? Ada 4. Coba ulangi. Yang pertama adalah kebersamaan, yang kedua adalah gotong royong, kemudian yang ketiga adalah toleransi, dan yang keempat adalah tenggang rasa. Oke, itu adalah nilai-nilai luhur. Kemudian apa aja sih pilar-pilar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk menciptakan persatuan dan kesatuan? Itu juga ada 4. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila ya. Nah, kemudian yang kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar 1945, dan yang keempat adalah NKRI ya. Itu adalah 4 pilar kebangsaan yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Oke, jelas teman-teman? Nah, demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, kita memiliki 4 pilar dan memiliki 4 nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Maka terjadilah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Itu PKN-nya ya teman-teman. Nanti Putri akan share catatan atau rangkuman tema 9 subtema 2 dan subtema 3. Nanti kalian cukup dibaca-baca saja dan tidak perlu dicatat. Oke? Paham untuk PKN-nya? Sekarang kita next lanjut ke IPA. Untuk IPA di subtema 1 kita sudah belajar tentang zat tunggal dan zat campuran. Coba Putri mau tanya, zat tunggal itu apa sih? Ayo dibuka lagi catatannya. Zat tunggal itu apa sih? Dan zat campuran itu apa sih? Ayo. Yang kemarin kalian praktek membuat sabun cair dari sabun batang, kalian kan menyebutkan zat tunggalnya apa dan zat campurannya apa. Oke, sekarang Putri ulangi lagi ya. Kita review bersama ya. IPA. Untuk zat tunggal zat campuran itu adalah salah satu dari jenis atau macam-macam materi. Materi itu apa sih? Ada yang tahu materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang. Jadi segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Contohnya, massanya emas ada 24 karat. Kemudian air bisa 1 liter, 2 liter, 3 liter, itu namanya materi ya. Kemudian materi terbagi menjadi 2 macam, yaitu zat tunggal dan
zat campuran. Zat tunggal itu terdiri dari satu jenis zat atau zatnya cuma satu jenis. Misalkan air nih, ini air. Air itu adalah salah satu contoh dari zat tunggal. Kemudian garam. Garam ini adalah salah satu contoh zat tunggal. Kemudian gula ya, itu adalah contoh dari zat tunggal. Apa tadi zat tunggal? Zat tunggal adalah zat yang sejenis. Kemudian untuk macam materi yang kedua adalah zat campuran. Apa sih zat campuran itu? Ada yang tahu? Oke, zat campuran adalah zat tunggal yang dicampurkan. Jadi misalkan zat tunggal air dan garam dicampurkan. Ini namanya zat campuran. Ada zat campuran adalah zat tunggal yang dicampurkan. Oke, paham sampai di sini teman-teman? Paham? Oke, alhamdulillah. Oke, next ya. Dilanjut ya. Oke, lanjut. Untuk zat campuran terbagi menjadi dua, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Homogen dan heterogen. Namanya juga homogen, berarti kalau homogen itu satu apa? Kalau homogen itu homogen itu adalah bercampur dari dua zat yang berbeda. Kemudian kalau apabila dicampurkan dua zat itu, maka akan bercampur dengan sempurna dan tidak bisa dibedakan. Ulangi, zat campuran homogen adalah zat-zat yang bercampur apabila dicampurkan maka susah dibedakan karena zat itu bercampur secara sempurna. Oke, good, pinter. Contohnya apa sih zat campuran homogen? Contohnya misalkan air sirup. Air sirup. Kalian bisa membedakan nggak mana air dan mana gula? Gula yang dijadikan jadi sirup itu bisa dibedakan nggak? Tidak, karena kenapa? Karena sudah bercampur secara sempurna. Kemudian air garam. Nih, air garam. Sekarang Putri praktekin ya. Air nih, ada wadah, dikasih air. Kemudian kita masukkan garam 1 sendok. Oke, kita aduk-aduk. Coba kalian bisa membedakan tidak? Tidak, karena dua zat yang berbeda ini atau dua zat tunggal ini dicampurkannya ini akan menyatu secara sempurna dan susah dibedakan. Oke, nah makanya disebut dengan campuran homogen. Oke, paham? Lanjut. Selain contoh dari air dan garam, apa lagi sih Bu? Ada lagi air dengan gula. Air dengan gula nih, misalkan Putri praktekin ya. Ini ada air. Kita kasih gula. Kita aduk, kita campurkan. Nah, akan terlihat teman-teman. Nah, susah dibedakan ya karena ini sudah bercampur secara sempurna. Ini adalah salah satu contoh dari zat campuran homogen. Ini ada gula. Selain itu apalagi Bu? Air sirup ya. Jadi air garam, air gula, kemudian air sirup dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa buka-buka lagi di buku paket, ada gambarnya ya. Oke, next selanjutnya. Tadi kan zat campuran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama homogen dan yang kedua heterogen. Kalau zat campuran heterogen itu adalah zat-zat atau zat tunggal yang dicampurkan tetapi tidak sempurna dan masih bisa dibedakan. Itu namanya zat campuran heterogen. Kita ulang lagi. Zat campuran heterogen yaitu zat tunggal yang apabila dicampurkan itu masih bisa dibedakan karena tidak sempurna. Contohnya misalkan ada pasir nih, Putri punya pasir. Nih ada pasir ya. Pasir ini kita campurkan dengan air. Nih ada air.
kita campurkan dengan pasir. Misalkan nih, oke, aduk-aduk. Hasilnya, coba kalian bisa membedakan nggak? Bisa, karena pasirnya ini tidak tercampur dengan sempurna. Nah, pasirnya ini mengendap, jadi kalian masih membedakan zat tunggal air dan zat tunggal pasir. Paham sampai di sini teman-teman? Dan ini adalah salah satu contoh dari zat campuran heterogen. Selain air dengan pasir, apalagi Bu? Air kopi. Kalian nanti bisa praktek di rumah. Air kopi itu tidak sempurna atau salah satu contoh dari zat campuran heterogen. Karena kenapa? Karena kalau kita aduk nanti lama-lama kita biarkan, kopi itu akan mengendap dan kita masih bisa membedakan air dan kopi. Makanya disebut dengan zat campuran heterogen karena masih bisa dibedakan. Oke, teman-teman? Paham sampai di sini? Oke, nanti bisa dibuka-buka lagi ya di buku paket ya. Kemudian tadi contoh yang zat campuran homogen ternyata nggak cuma air dan garam, air dan gula pasir, air dan sirup. Ada lagi ternyata ada udara. Udara itu adalah salah satu zat campuran homogen ya. Nanti kita bisa buka-buka lagi ya di bukunya ya, di buku paket ataupun di buku mahir. Untuk mengisi kegiatan kalian sambil di rumah kalian manfaatkan waktunya untuk membaca buku paket. Karena kita belum bisa belajar bersama di kelas, jadi kalian manfaatkan waktunya di rumah. Oke, teman-teman paham sampai di sini? Oke, terima kasih. Nanti Putri akan memberikan tugas. Tugasnya nanti Putri akan share di grup WhatsApp mama kalian. Nanti kalian boleh tanya ke ayah bunda kalian, ke mama kalian. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa sholat, jaga kesehatan, bantu ayah bunda di rumah, dan tetap olahraga ya. Dan perbanyak baca buku ya. Buku pelajaran kalian dibaca ya. Jangan sampai mubazir. Oke, terima kasih. Salam untuk ayah bunda kalian. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, Lima Asma.